Yang masih penasaran dari episode sebelumnya, yuk ditonton alur ceritanya Battle Through the Heaven Season 5 episode 53. 首领萧炎，萧炎，那个英雄，难怪两人如此般配，原来是美人配英雄。我们还是赶紧走吧。Halo semua, di video ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya, jalanan pun terus berlanjut menuju Kekaisaran Jiama. Tanpa terasa 1 bulan pun telah berlalu, Xiaoyan menuju Kekaisaran Jiama. Sekarang Xiaoyan pun telah mendekat Kekaisaran Jiama. Xiaoyan mulai melihat gerbang besar yang harus dia lewati sebelum Kekaisaran Jiama. Orang-orang yang belum pernah Kekaisaran Jiama seperti Lin Suya, Liu Qing, Jian dan yang lain mereka pun sangat terkejut dan mereka mengatakan apakah ini Kekaisaran Jiama. Xiaoyan pun mengatakan benar, inilah Kekaisaran Jiama. Dulu sebelum aku pergi dari Kekaisaran Jiama, aku melewati gerbang ini dengan susah payah. Sedikit informasi di novelnya diceritakan setelah pengejaran oleh Sekte Mystic Cloud, Xiaoyan pun melewati gerbang ini dengan susah payah, dan akhirnya setelah 3 tahun Xiaoyan melewati gerbang ini untuk kembali ke Jiama. Gerbang ini dinamakan Gerbang Jiangui, namun ketika Xiaoyan mendekat ke dalam gerbang ini, Xiaoyan pun melihat keanehan, karena sekarang gerbang ini terlihat sepi tidak seperti 3 tahun lalu ketika Xiaoyan melintas. 3 tahun lalu gerbang ini sangat ramai. Kemudian Medusa pun berkata bahwa gerbang Jiangui 3 tahun ini telah mengalami serangan-serangan membuatnya hancur. Kemudian Xiaoyan melihat ada teman lamanya di Kekaisaran dulu, yang membantunya keluar dari gerbang ini. Kemudian Xiaoyan pun segera memintakan si Oli untuk segera turun mendekat kepada gerbang Jiangui karena Xiaoyan ingin bertemu teman lamanya yang telah membantunya. Kemudian cerita pun berpindah kepada 2 kelompok yang sedang berseteru. Itu adalah teman Xiaoyan bernama Muti, dan kelompok lainnya bernama Meng Li. Dia adalah anjing liar Sekte Mystic Cloud. Muti berkata, jadi kamu telah berhasil menyerang gerbang ini. Meng Li berkata, tentu saja aku berhasil, karena aku mendapatkan bantuan dari pihak lain. Muti bertanya, siapakah yang telah membantu kamu? Jangan bilang yang membantu kamu adalah Sekte Mystic Cloud. Jika pihak Kekaisaran tahu, kamu bersekutu dengan Sekte Mystic Cloud, maka pihak Kekaisaran akan mengincar kamu dan menyerang Sekte Mystic Cloud. Meng Li tertawa, pihak Kekaisaran tidak akan mungkin berani melawan Sekte Mystic Cloud yang memiliki kekuatan besar, yang membuat mereka akan tunduk di bawah kendali Mystic Cloud. Lebih baik kamu menyerah agar tidak ada hal yang buruk kepada kalian. Sekarang Muti berada di tingkat doang bintang 1. Untuk menghadapi Meng Li yang berada di tingkat doling itu tidak akan sulit. Namun Meng Li tertawa dan memanggil Yun Fan. Dia juga adalah anjing liar Sekte Mystic Cloud. Dia berada di tingkat doang bintang 3. Tentu membuat Muti terdiam. Dia tahu akan sulit mengalahkan mereka. Namun dengan tanggung jawab yang telah diberikan dia tidak mungkin kabur. Dan Muti mau tidak mau dia akan bersiap untuk berperang. Cerita berpindah kepada Xiaoyan dan pasukannya. Dia langsung turun ke dekat 2 kelompok itu yang akan saling baku hantam. Dengan munculnya seseorang yang memakai jubah hitam tentu membuat semua orang yang berada di situ sangat kaget. Entah itu Muti dan juga Meng Li dan Yun Fan. Xiaoyan berkata, tidak aku sangka setelah 3 tahun lamanya aku pergi dari Jiama. Sekarang tua bangka Yun San memiliki banyak ambisi dan anjing liar. Meng Li dan Yun Fan tentu mereka sangat ketakutan dengan aura orang ini. Ditambah banyak pasukan yang terbang di atas langit. Yun Fan, anjing liar dari Sekte Mystic Cloud, berkata, sepertinya kalian bukan berasal dari Kekaisaran Jiama. Aku harap kalian tidak usah ikut campur dengan urusan Sekte Mystic Cloud. Di saat bersama Lin Suya, Liu Qing, Lin Yan dan Jian turun, membuat aura mengerikan bertambah, membuat Yun Fan dan Meng Li ketakutan. Yun Fan bertanya siapa sosok yang memakai jubah hitam. Xiaoyan berpura-pura bahwa dirinya adalah salah satu ketua dari Sekte Mystic Cloud. Apa kalian kenal dengan Yun San? Yun Fan dan Meng Li dia sangat lega. Ternyata orang di depan adalah bagian dari Sekte Mystic Cloud. Setelah itu Xiaoyan menatap Muti, teman lamanya. Muti dia belum mengenalin Xiaoyan yang sekarang, membuat dia ketakutan. Namun Xiaoyan berkata kepada Muti, tidak usah takut. Aku akan selalu mengingat kebaikan kakak Muti saat aku dikejar Sekte Mystic Cloud. Kakak Muti membiarkan aku lewat gerbang Jiangui ini. Apa kakak Muti tidak mengenaliku? Muti dia mulai melihat pedang yang dipakai orang itu. Dia mengingat yang memakai pedang besar adalah Xiaoyan. Apa kau Xiaoyan sang metik glory? Mendengar perkataan Muti, Yun Fan dan Meng Li, mereka pun sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Xiaoyan dia masih hidup. Dan sekarang Xiaoyan berada di hadapan mereka. Merekalah mengingat apa yang dilakukan Xiaoyan kepada Sekte Mystic Cloud. Mereka semua bertanya-tanya bagaimana bisa Xiaoyan masih hidup. Setelah lama keberadaan tidak diketahui. Sekarang Yun Fan dia mengerti mengapa dahulu mereka diperintahkan untuk mengejar Xiaoyan. Hidup atau mati sekarang dia paham. Mengapa Yun San menginginkan Xiaoyan mati karena bakatnya yang luar biasa. Hanya dengan waktu 3 tahun, kekuatan Xiaoyan lebih kuat dibandingkan dirinya, dan dia pun yakin sekarang Xiaoyan telah berada di tingkat doang. Yun Fan berkata, bagaimana bisa kamu masih bisa hidup? Xiaoyan mengatakan jika Yun San belum mati maka dirinya pun belum akan mati. Yun Fan yang mengetahui orang di depannya Xiaoyan,
dia pun langsung menyuruh 10 anak buahnya menyerang Xiaoyan. Namun dengan seketika anak buahnya Yun Fan langsung dibantai oleh pasukan Xiaoyan. Muti dan yang lain yang melihat itu sangat terkejut dengan kemampuan anak buah Xiaoyan. Muti tidak habis pikir dengan kekuatan besar yang Xiaoyan bawa. Terlebih masih ada beberapa orang yang berdiri tenang. Meng Li, yang melihat kejadian itu, langsung menyuruh ribuan pasukan yang telah dia bawa di luar gerbang Jen Gui untuk masuk. Xiaoyan yang melihat itu langsung menyuruh pasukan yang menaiki binatang ajaib agar menyerang pasukan yang di luar gerbang. Dengan seketika pasukan dari gerbang Xiao langsung serentak turun. Jeritan kesakitan langsung bermunculan bersama dengan bau darah. Tidak disangka ribuan pasukan Meng Li dibabat habis oleh pasukan Xiaoyan. Tidak ada satu orang yang bertahan. Meng Li yang melihat kejadian ini tentu saja dia ketakutan. Cerita berpindah kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengingat kejadian 3 tahun lalu. Dia dikejar habis-habisan oleh sekte Mystic Cloud. Tentu saja Xiaoyan akan membalas apa yang telah dilakukan mereka. Xiaoyan langsung melangkah kepada Meng Li dan Yun Fan. Xiaoyan berkata, aku akan membalas 100 kali lipat apa yang telah Yun San lakukan kepadaku. Dan sekarang akan dimulai dari mereka berdua. Meng Li sekarang dia sangat ketakutan. Dia tahu dia tidak mungkin mengalahkan Xiaoyan. Ditambah dia sekarang melihat para pasukan yang telah dia bawa telah dibantai habis. Sekarang Meng Li dia berniat untuk kabur, dan akan melaporkan kepada Yun San bahwa Xiaoyan telah muncul kembali di Jiama. Sekarang Meng Li berusaha kabur dari Xiaoyan. Namun sayang, Meng Li yang berada di tingkat Doling. Tentu saja dia yang akan kabur dengan mudah dikejar oleh Xiaoyan. Yang akhirnya Meng Li dia harus tewas oleh Xiaoyan secara mengenaskan. Sekarang Meng Li telah berhasil Xiaoyan kalahkan. Setelah itu Xiaoyan langsung berbalik arah kepada Yun Fan. Tentu melihat kejadian ini Yun Fan yang berada di tingkat doang bintang 3 kena mental. Xiao San tentu dia tidak akan membiarkan Yun Fan untuk kabur. Dan ini adalah sebuah kesempatan. Jika dia berhasil membantai antek-antek Yun San, pasti Yun San akan murka. Cerita berpindah kepada Muti. Dia sekarang melihat Xiaoyan yang memiliki kekuatan sangat mengerikan. Dulu Xiaoyan pernah berkata bahwa dia suatu saat akan kembali ke Jiama. Muti tidak menyangka Xiaoyan benar-benar kembali ke Jiama. Cerita berpindah lagi kepada Xiaoyan yang sekarang sudah berhadapan dengan Yun Fan. Xiaoyan dia tidak akan membiarkan Yun Fan kabur. Dia akan membuat Yun Fan merasakan apa yang telah diterima Meng Li sebelumnya. Xiaoyan berkata, "Hei bocil, saatnya lo akan aku buat turu." Yang akhirnya Yun Fan dia juga harus tewas oleh Xiaoyan. Dia langsung dibuat turu oleh Xiaoyan. Tentu saja dengan kekuatan metik Glory 50.000 Xiaoyan dengan mudah membantai Meng Li dan Yun Fan. Setelah mengalahkan mereka berdua dengan cukup mudah, Xiaoyan pun menghampiri Muti kembali, yang masih sangat kaget dengan kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun bertanya bagaimana keadaan kakak Muti setelah 3 tahun kita tidak bertemu. Sekarang Muti masih tidak percaya apakah ini benar-benar Xiaoyan. Xiaoyan bertanya sambil tersenyum, apakah di Kekaisaran Jiama ada orang yang berani mengaku dirinya bernama Xiaoyan sang metik Glory 50.000. Muti dia sadar tentu tidak ada yang mau mengaku dirinya Xiaoyan, karena nama Xiaoyan itu telah diincar oleh sekte Mystic Cloud. Xiaoyan pun menanyakan bagaimanakah keadaan Kekaisaran Jiama karena Xiaoyan menyadari dirinya telah lama meninggalkan Kekaisaran Jiama selama 3 tahun. Pasti ada hal yang berubah dan berbeda di Kekaisaran Jiama. Muti mengatakan sekarang Kekaisaran Jiama dalam kondisi kacau. Itu semua akibat sekte Mystic Cloud yang berubah dari sebelumnya. Jika aku membicarakan semuanya pasti ini akan sangat panjang. Jika kamu memiliki waktu banyak kamu boleh mampir ke tempatku terlebih dahulu. Xiaoyan pun berpikir dia harus mengetahui situasi yang ada di Kekaisaran Jiama semuanya, sebelum dia mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan, yang pada akhirnya Xiaoyan pun menerima undangan dari Muti. Kemudian cerita berpindah kepada Muti dan Xiaoyan yang berbicara di sebuah aula.
Xiaoyan yang bertanya bagaimana keadaan Jiama sekarang. Muti berkata bahwa setelah kepergian Xiaoyan dari Kekaisaran Jiama ini, Mystic Cloud mulai berubah. Mereka banyak merekrut murid-murid baru di akademi, dan menempatkan beberapa penjaga di perbatasan Kekaisaran. Hal ini sudah diketahui oleh keluarga Kekaisaran dan 3 klan besar di Jiama ini. Xiaoyan pun bertanya siapakah sosok pemimpin Sekte Mystic Cloud sekarang. Muti pun menjawab tentu saja sekarang Sekte Mystic Cloud dipegang Yunsan. Dia yang memegang kendali atas semua para pasukannya. Xiaoyan pun bertanya bagaimanakah dengan keadaan Yun Yun. Muti pun menjawab bahwa Yun Yun sekarang telah dicopot dari jabatan sebagai kepala desa, dan sekarang dia sepertinya dalam pengasingan. Xiaoyan yang mendengar hal itu dia pun sangat senang, karena Yun Yun tidak terlibat dengan Sekte Mystic Cloud lagi. Muti pun menjelaskan Sekte Mystic Cloud benar-benar merubah sifatnya sekarang. Dia akan menghancurkan tiap klan di Jiama ini. Pertama-tama yang tentunya akan menghapuskan klan Xiao dari benua ini. Xiaoyan yang mendengar ini tentu saja dia pun sangat murka atas perlakuan Sekte Mystic Cloud yang akan memusnahkan klan Xiao dari benua. Ini Xiaoli yang melihat Xiaoyan marah. Xiaoli pun berkata, "Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja?" Xiaoyan berkata, "Aku baik-baik saja kakak. Namun aku sangat marah apa yang dilakukan Mystic Cloud." Xiaoyan pun bertanya apakah kakak Muti mengetahui di manakah klan Xiao yang masih tersisa sekarang. Muti pun mengatakan aku tidak mengetahui di manakah klan Xiao yang tersisa setelah penyerangan terakhir itu. Namun jika kamu ingin mengetahui klan Xiao yang tersisa, kamu bisa bertanya kepada klan primer yang dipimpin oleh Yapei. Xiaoyan pun teringat dengan sosok Yapei yang sangat cantik dan bahkan dia telah membantunya kabur dari Sekte Mystic Cloud 3 tahun lalu. Xiaoyan tidak menyangka kehebatan Yapei yang mampu membuat klan primer berada di atas angin. Muti pun menambahkan aku mendengar bahkan dia dengan sembunyi-sembunyi mengikuti gerakan Sekte Mystic Cloud. Namun akibat hal tersebut tentu saja Sekte Mystic Cloud yang mengetahuinya. Mereka pun berniat untuk menyerang klan primer yang dipimpin oleh Yapei. Dan aku juga mendapatkan informasi bahwa tidak lama Sekte Mystic Cloud akan melakukan penyerangan besar untuk memusnahkan 3 klan besar di Jiama ini. Dan sepertinya Yunsan dan para pasukannya mereka akan menyerang klan primer terlebih dahulu. Mengingat dahulu klan primer dan Hai Bodong yang telah membantu kamu keluar dari Kekaisaran Jiama ini. Mendengar informasi tersebut, Xiaoyan pun akan segera bergegas menuju klan primer terlebih dahulu, untuk menemui Hai Bodong dan Yapei. Setelah itu Xiaoyan dia berterima kasih atas informasi di Kekaisaran Jiama ini setelah dia 3 tahun lamanya tidak kembali. Ini adalah informasi yang sangat penting. Setelah perang besar ini berakhir mungkin nanti aku akan berdiam dan akan mampir lagi untuk menghisap rokok Magnum. Dan akhirnya setelah berbincangan panjang Xiaoyan pun menyuruh para pasukannya segera bersiap kembali menuju klan primer, menuju Hai Bodong dan Yapei dengan serentak semua pasukan gerbang Xiao pergi. Terima kasih sudah support admin dan jangan lupa subscribe YouTube kami agar kami lebih semangat membuat alur cerita episode selanjutnya. Thanks for watching.